supaya kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Ya. Orang-orang yang terkategori beriman dengan Al-Quran itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Bahwa orang yang beriman dengan Al-Quran itu selalu bertilawah dengan Al-Quran. Bertilawah secara baik, bertilawah secara benar. Itulah orang yang beriman dengan Al-Quran. Nah, inilah 3 urgensi. Kenapa materi ini perlu kita sajikan atau sampaikan. Nah, adapun kiat untuk menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran, dasarnya atau landasannya surat Al-Isra ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira." Artinya, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam. Dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Al-Quran itu memberikan kabar gembira. Kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Anna lahum ajran kabira. Bahwasanya bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu ada balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari satu ayat ini terdapat petunjuk, yaitu ada 4 kiat untuk menumbuhkan cinta di hati terhadap Al-Quran. Ada 4 kiat menumbuhkan cinta di hati terhadap Al-Quran. Di mana 4 kiat ini terdapat di dalam satu ayat ini. Kiat yang pertama akan kita ambil dari penggalan ayat yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kiat kedua kita ambil dari penggalan ayat wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran itu kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Lalu kiat yang ketiga kita ambil dari penggalan ayat wa ya'malus sholihat. Wa ya'malunas sholihat, yaitu mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Dan kemudian yang keempat, ajron kabiro, balasan yang sangat besar. Nah, disinilah 4 kiat menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran. Kiat yang pertama adalah yahdi lillati hiya aqwam. Alasan yang pertama mengapa kita harus cinta dengan Al-Quran, atau kiat yang pertama, karena Al-Quran itu pedoman hidup manusia. Al-Quran itu berisi jawaban, penjelasan atas seluruh persoalan kehidupan kita. Dan Al-Quran itu penuntun dan pembimbing ke jalan yang lurus. Kata Allah ketika menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, dan Al-Quran adalah pedoman hidupnya manusia. Al-Quran itu berisi jawaban atas seluruh persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Mulai dari masalah pribadi, masalah keluarga, masalah negeri, sampai persoalan-persoalan yang lebih besar, urusan internasional, ada solusinya, ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, benar dan salah. Maka kiat pertama kenapa kita harus cinta dengan Al-Quran, sebab Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Mereka yang selalu dekat dengan Al-Quran akan berada di atas jalan hidayah. Karena itulah Allah mengatakan, ulaika ala hudan min rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Bahwa mereka orang-orang yang beriman itu karena mereka selalu dekat dengan Al-Quran, maka mereka berada di atas jalan hidayah, dan merekalah yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berakal. Kenapa disebut berakal? Karena dekat dengan Al-Quran. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang beriman meskipun mendengarkan banyak perkataan, tapi perkataan yang diikutinya adalah perkataan yang sejalan dengan Al-Quran. Karena itulah mereka diberi hidayah oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang berakal. Misalnya ketika dia sakit, ada banyak orang yang menjenguknya, ada banyak orang yang menawarkan cara untuk sembuh. Tapi di antara tawaran-tawaran dari para pembesuk itu ada juga yang menawarkan cara yang menyimpang. Kalau pengen sembuh, di sini ada kenalan kami dukun. Itu udah banyak yang datang ke sana sembuh. Tidak sedikit orang juga yang terpengaruh. Akhirnya dia ikuti cara-cara itu. Mungkin dia sembuh secara penyakit fisik, tapi dia terkena penyakit yang lebih berbahaya dari gangguan fisik, yaitu penyakit akidah. Nah, orang yang beriman, meskipun dia dengarkan banyak perkataan-perkataan, tapi dia akan memilih perkataan yang sesuai dengan Al-Quran. Ada di daerah Sulawesi salah seorang binaan kami, dia sebelumnya adalah preman di lorong, preman di suatu kampung, dan kemudian di bulan Ramadan mereka minta secara khusus, ya, Pak Ustadz bisa nggak ngisi kajian, tapi pesertanya ini kita nih para preman, tapi kita juga mau belajar. Cuman pengajiannya bukan di masjid, di teras-teras rumah atau deker. Oke, saya katakan bisa. Jam berapa? Jam 10 malam sampai jam 12 malam. Boleh, saya katakan boleh. Emang jam kerjanya dia. Iya. Jadi nggak apa-apa, karena memang waktu itu saya lagi pulang kampung juga. Di mana sih? Di Sulawesi, di Kendari. Jadi saya iakan. Oke, nggak apa-apa, kita pengajian jam 10 malam, ketemu. Nah, ketemu. Jadi mereka kumpul sambil merokok juga, nggak apa-apa lah ya. Mereka merokok, tapi mereka banyak berdiskusi, banyak pertanyaan-pertanyaan. Kita jawab satu-satu. Ya, kita jawab satu-satu pertanyaannya, dan mereka merasa terpuaskan dengan jawaban-jawaban. Mereka minta besok lagi. Jadi hampir tiap malam itu selama Ramadan jam 10 malam kajiannya. Di deker-deker, di akhirnya mulai ada yang pindah. Saat saya susul depan rumah saya di teras. Oke, kita mulai masuk ke teras rumah. Ya. Jadi warga kampung melihat, anak-anak preman ini ngumpul-ngumpul, mereka gembira juga. Alhamdulillah, salah satu yang bolehlah dituakan dia di kalangan preman, dia tobat. Dapat hidayah. Jadi besoknya datang ke masjid, ya, sholat asar, sholat maghrib, buka puasa. Nah, dia yang kemudian mengajak beberapa kawannya lagi. Cuman memang belum berhenti aja merokok. Ya, belum berhenti aja merokok. Tapi kalau ya, nah, nanti ada ceritanya, lanjutannya. Ya. Sampai pada akhirnya kemudian qadarullah, setelah dia mulai aktif di masjid, ya barulah kemudian dia mengeluh sakit di dada. Dan dilarikan ke rumah sakit. Kata dokter paru-parunya hitam dan bocor. Ya, dikarenakan rokok. Ya, dikarenakan rokok. Memang pengakuan istrinya itu sehari bisa 2 bungkus rokok. Pokoknya kalau jedah berhenti paling sekitar 5 menit 10 menit merokok lagi. Ya, sudah kecanduan, sudah luar biasa. Tapi karena dokter sudah katakan harus berhenti nih, kalau nggak bisa berhenti nih tambah parah nih. Akhirnya dia mulai berhenti, tapi sudah kadung parah nih penyakit. Tapi yang menarik yang mau saya cerita di sini adalah di suatu malam keluarganya, karena nggak ada perubahan di rumah sakit, beberapa keluarganya datang dari kampung yang mengatakan kepada istrinya bahwa ini kami mau bawa dia ke kampung berobat dukun. Nah, si preman, saya akan sebut mantan preman tanpa saya sebut namanya,
Nah karena dia udah tahu ya dari beberapa kali pengajian, dia nggak mau, dia kekeh, saya nggak mau ke dukun. Pokoknya kalau mau berobat saya mau medis atau cara-cara yang syar'i. Saya nggak mau dengan cara dukun. Ya, saya kekeh. Tapi karena keluarganya dia datang jauh-jauh dari kamu pengen menjemput dia, malam itu saya ditelepon, Pak Ustadz tolong datang ke rumah sakit sekarang. Sampaikan kepada keluarga saya, dia masih bisa ngomong waktu itu. Saya nggak mau dibawa ke dukun. Sampaikan, saya lebih baik mati daripada harus dibawa ke dukun. Malam itu juga saya dijemput oleh teman-teman, ya teman-teman sama yang selama ini ikut pengajian di jalan itu. Saya dijemput kita ke rumah sakit. Ketemulah dengan beberapa keluarganya. Ya. Lalu kemudian kami sampaikan secara pelan-pelan terkait dengan bahaya mendatangi perdukunan. Alhamdulillah keluarganya bisa dipahamkan, bisa mengerti. Singkatnya adalah malam itu nggak jadi dia dibawa pulang. Kami kembali pun pulang, dia juga tenang, keluarganya juga sebagian pulang. Ada yang ikut bermalam. Qadarullah, sebuah hari setelah sholat subuh dia menghembuskan nafas terakhir. Kesaksian istrinya, ya saya mengucapkan demi Allah ya karena istrinya menelpon saya sambil nangis, Ustadz, alhamdulillah saya menjadi saksi suami saya menghembuskan nafas terakhir dengan terang dan jelas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Pagi itu juga jenazahnya datang, saya memandikan jenazahnya dan menyolatinya. Di tubuhnya itu ya masih banyaklah tato-tato apa semua, tetapi yang saya lihat wajahnya itu cahaya, bersih gitu ya. Wajahnya berseri-seri, kemudian tidak ada rasa apa ya, semua kita merasa bahagia dengan kepulangannya itu karena dia mengembuskan nafas terakhirnya dengan la ilaha illallah. Yang sebelumnya juga kurang lebih 2 bulan itu dia betul-betul istiqomah 5 waktu di masjid. Ya sampai kemudian dia mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi semua kita berbahagia gitu, bahagianya di situ bukan bahagia kematiannya. Dia bahagia karena dia bisa menutup usia dalam keadaan baik, dalam keadaan saleh. Nah, inilah yang kita maksudkan bahwa Al-Quran itu hudal linas, pedoman hidup manusia. Melalui wasilah Al-Quran dia dapatkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Sampai dia bisa menuju jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian teman-temannya itu banyak yang dapat hidayah karena kematian. Ya mereka juga jadi pengen bertobat, pengen berubah. Sampai kemudian kami kembali lagi ke Bogor. Ya. Baik. Ini terkait dengan rokok tadi kenapa? Ya itu bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 195. Ya, Allah memberikan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengatakan wa'anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka, itu kata Allah. Kalau kamu ada harta, surat Al-Baqarah ayat 195 nanti bisa dilihat. Kalau kamu ada harta kata Allah, gunakanlah hartamu, belanjakanlah hartamu di jalan yang Allah ridhoi. Jangan keluarkan hartamu untuk sesuatu yang dapat membunuh dirimu sendiri. Ya, saya nggak tahu, saya cuma lihat di sampul rokok dapat membunuhmu. Berarti kalau kita beli rokok, ya kita bunuh diri kita sendiri. Bertentangan dengan ayat itu. Itu maksud saya. Ya, sekiranya nggak ada tulisannya, mungkin saya nggak berani mengatakan itu. Tapi karena ada tulisannya di pembungkusnya, ya kan, rokok dan bunuhmu. Nah itu ayat jelas, jangan kamu keluarkan harta untuk membinasakan dirimu sendiri. Rokok dapat membunuhmu, berarti kita keluarkan harta untuk membunuh diri sendiri gitu. Nah jadi silakan aja mau ini petunjuk Quran ya, kita mau ikuti petunjuk Al-Quran. Oke, itu yang pertama. Jadi kiat yang pertama adalah karena Al-Quran pedoman hidup. Kiat yang kedua, wa yubasyirul mu'minin. Al-Quran itu kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kabar gembira. Ya. Allah mengatakan dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah mensifati Al-Quran dengan kitab yang mubarakun, penuh berkah. Penuh berkah. Apa itu berkah? Subutul khair, wadawamuhu, wa kasratuhu, wa ziyadatuhu. Itu 4 artinya berkah. Langgengnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, berlimpahnya kebaikan, berkesinambungannya kebaikan. Berkesinambungannya kebaikan, sebab bukan hanya di dunia dia dapatkan manfaat dari Al-Quran, di kubur dia langsung mendapatkan cahaya di kubur karena Al-Quran. Di mahsyar akan dimudahkan penghisaban,
dan dimasukkan ke dalam surga, derajatnya diangkat di surga karena Al-Quran yang nanti kita sebutkan bagian terakhir ajran kabirah hadis-hadisnya. Nah, jadi Allah pengen beritahu kita, siapa yang pengen hidupnya berkah, langgeng kebaikan, bertambah kebaikan, berlimpah kebaikan, berkesinambungan kebaikan, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nah, itu pesan yang Allah ingin sampaikan di surat Shad ayat yang ke-29. Nah, banyak para ulama yang meringkas. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an yagzi al-aqla wa ruha wa yahfazu al-jisma wa yatmunu as-sa'ada aksar min idamatin nazar fi kitabillah. Kata beliau, ringkasan dari keutamaan orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, yagzu al-aqla, orang yang suka baca Quran itu jauh dari penyakit pikun. Ya, jadi kalau pengen ada terapi paling ampuh, paling jitu untuk menghilangkan penyakit kepikunan, Al-Quran lah jawabannya. Rutin baca Quran, rutin aja. Kenapa? Al-Quran itu nutrisi bagi akal. Orang yang baca Quran itu akan hidup sel-sel. Ya, sel-sel yang mati hidup kembali, saraf-sarafnya kembali aktif, sehingga daya ingatnya akan menguat. Daya ingatnya akan kembali kuat. Nah, karena itulah kemudian terapi yang paling jitu kalau sudah mulai kena penyakit pikun, banyak-banyak baca Quran itu saja. Banyak-banyak baca Quran. Di daerah Bogor, di Masjid Al-Amanah, ya, di masjidnya Mas Tibi, di situ ada salah satu jamaah saya, ya, seorang ibu aktif pengajian dan selalu duduk paling samping saya. Itu nggak pernah ada yang ngambil tempat duduknya. Pengajian ibu-ibu sekitar 15-20 pesertanya, ibu-ibu komplek. Itu usianya 84 tahun. Masih kuat duduk berjalan, tidak pakai tongkat. Dia masih mencatat materi, walaupun agak goyang-goyang di tangannya. Tapi masih mencatat materi. Ya, bicaranya masih fasih gitu. Nah, di sini ada yang usia segitu ada. Bu Zainab. Ya, berapa? Masya Allah. Berapa? Angka berapa? Nyalain musik Jamrud. Aktif baca Quran Bunda. Nyalain musik Jamrud. Baca Quran insya Allah. Hari ini. Baca Quran. Dikala banyak orang usia 60 udah sakit-sakitan. Usia 70 udah banyak yang sudah nggak kuat jalan. Ini lutut kalau dia ada gemetaran gitu. Ya. Iya. Coba baca Quran. Karena kata para ulama adalah yagzu al-aqla, orang yang baca Quran itu kuat daya ingatnya, bebas dari penyakit pikun insya Allah. Nah, lalu yang kedua, yagzu ar-ruha, orang yang suka baca Quran itu sehat ruhnya. Apa bukti sehat ruhnya? Mudah ibadah. Mudah ibadah. Jadi kalau ada yang berat-berat ibadahnya, yakinkanlah nggak banyak baca Quran itu. Ya. Jadi kalau ada yang kita dapat, kok ini anak berat banget ibadahnya, enggak, karena nggak banyak baca Quran, sehingga ruhnya sedang sakit ruhnya. Fisik kita kalau nggak diberi nutrisi lemah, nggak bisa kita beraktivitas. Nah, ruh ini nutrisinya Al-Quran. Kalau nggak diberi Al-Quran, ruh ini akan lemah. Kalau lemah, nggak bisa ibadah, nggak bisa ibadah. Ya. Nah, di rumah sakit ada banyak pasien-pasien yang sakit, tapi mereka tidak putus sholat 5 waktunya. Kenapa? Ruhnya kuat. Tapi ada begitu banyak orang yang sehat, tidak bisa ibadah. Kenapa? Nggak banyak baca Quran. Ya. Jadi kita bisa observasi nih. Ya, observasi yang di rumah sakit itu, yang tetap sholat itu ternyata Al-Qurannya nggak putus. Ya, mereka baca Quran. Walaupun sakit. Jadi walaupun mereka terbaring, tetap sholat dijaga. Masya Allah. Tapi banyak orang-orang yang sehat, berat ibadahnya karena tidak banyak interaksinya dengan Al-Quran. Ruhnya lemah. Oke, kemudian keutamaan yang ketiga, wa yahfazu al-jisma. Orang yang suka baca Quran itu sehat badannya, ringan badannya itu, ya. Orang yang suka baca Quran ringan badan, banyak aktivitasnya, tapi semua berjalan waktu seperti
dimudahkan oleh Allah, banyak agenda-agenda tapi termanage dengan bagus, terlaksana semuanya dan tetap fresh, tetap segar gitu. Nah, itu karena ternyata rahasianya banyak baca Quran. Nggak perlu pakai hodam-hodam dari kalangan jin-jin, nggak perlu. Kita hanya butuh baca Al-Quran, itu akan sehat badan kita. Ya, apa tipsnya untuk kuat? Ya itu harus pakai jimat, nggak perlu. Untuk kuat badannya banyak baca Al-Quran. Banyak baca Quran untuk melindungi diri. Karena Al-Quran berkah. Dan yang terakhir kata para ulama, wayat munu as-sa'adah. Orang yang suka baca Quran akan bahagia batinnya, tenang jiwanya. Itulah yang membuat selalu sehat. Karena sebenarnya adalah ketakutan itu lebih berbahaya daripada kesedihan. Ketakutan itu adalah musibah yang menimpa pikiran. Kalau kesedihan musibah yang menimpa fisik atau biologis. Ketakutan lebih berbahaya daripada gangguan biologis. Banyak orang yang sakit biologis cepat sembuh kalau pikirannya tenang. Tapi orang yang sehat bisa sakit kalau pikirannya terganggu. Ya. Jadi kalau ketakutan itu walaupun tadinya badannya sehat bisa jadi kurus badannya tuh, turun. Kenapa? Ada gangguan psikologis. Ya. Saya pernah menjumpai pasien, dia terkena gangguan secara psikologis. Di klinik kita ada beberapa pasien yang datang seperti itu. Jadi keluhannya itu, dia selalu yakin kalau jam 12 malam dia bakal mati. Jadi kalau sudah mulai masuk maghrib, ketakutan dia luar biasa. Ketakutan, menggigil. Dia bisa tidur itu di atas jam 12, jam 1 atau jam 2. Kenapa? Baru hilang ketakutannya. Nah, akhirnya kemudian sampai turun berat badannya karena ketakutan seperti itu. Akhirnya dengan izin Allah setelah kita ruqyah, kita nasihati, baru ya lepas tuh gangguan-gangguan yang demikian. Jadi banyak orang yang fisiknya kelihatan sehat tapi akhirnya menjadi turun berat badannya, menjadi pucat wajahnya karena ketakutan. Tapi tidak sedikit juga orang yang sakit fisik menjadi cepat sembuh karena pikirannya tenang. Nah, karena itulah orang yang sakit itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baik. Nah, selanjutnya adalah tips yang ketiga. Ya, tips yang ketiga adalah ya'malunas sholihat. Bahwa alasan kenapa kita harus cinta Al-Quran, tips yang ketiga, karena Al-Quran itu amal soleh yang nyata. Ya. Al-Quran itu amal soleh yang nyata. Bayangkan satu huruf kita baca Al-Quran, itu dapat 10 kebaikan. Satu huruf. Ya. Tidak ada orang 8 huruf. Bismillah itu udah 8 huruf, sudah 80 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca Quran 1 halaman, ya, 2 halaman, sampai 1 juz, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan? Satu hurufnya dikali 10 kebaikan. Itu baru membacanya. Mempelajari Quran, mengulang-ulang bacaan, pahala lagi. Kemudian memahami Al-Quran, ikut pengajian Quran, dengarkan tafsir tadabburnya, pahala lagi. Mengamalkan Al-Quran, pahala lagi. Menghafal Quran, pahala lagi. Mendakwakan Al-Quran, pahala. Jadi Al-Quran itu adalah amal soleh yang nyata. Orang yang dekat dengan Quran pasti dia beramal soleh dengan amalan yang banyak, amalan yang besar. Nah, yang terakhir, tips yang keempat adalah ajron kabiro. Balasan yang besar bagi orang yang dekat dengan Al-Quran. Pertama, saya sebutkan beberapa diantaranya. Baginda Nabi mengatakan begini, Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Allah punya keluarga dari kalangan manusia.